kasih, damai Kristus menyertai kita. Berhati-hatilah dalam banyak berbicara, sebab banyak bicara mengenyahkan dari jiwa pemikiran-pemikiran kudus dan persatuan dengan Allah. Oleh Santo Dorotheus. Kalian semua adalah putra dan putri Allah berkat iman dalam Yesus Kristus. Karena kalian yang dibaptis dalam Kristus telah mengenal Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu seturut citra putramu terkasih. Baptislah kami dengan roh-Mu dan ajarilah kami mengimani bahwa cinta kasihlah yang menjadi hukum tertinggi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini tentang Santo Paulinus dari York, uskup dan pengaku iman. Paulinus lahir di Roma sekitar tahun 584. Pada 601, ia bersama beberapa orang rekannya diutus oleh Paus Gregorius pertama untuk mewartakan Injil di Inggris di kalangan suku bangsa Anglo-Sakson, warga kerajaan Northumbria. Setelah tiba di Inggris, Paulinus bekerja di kerajaan Kent sampai tahun 625. Pada tahun itu diselenggarakan perkawinan antara Ewin, Raja Northumbria yang masih kafir, dengan Ethelburga, saudari Raja Kent yang sudah memeluk Kristen. Sehubungan dengan perkawinan itu, Paulinus mengajukan kepada Edwin syarat berikut ini. Perkawinan itu tidak boleh membatasi kebebasan Ethelburga dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan Edwin harus melindungi Ethelburga dalam menghayati imannya. Edwin benar-benar tulus dan menerima syarat itu, sehingga Paulinus yang sudah ditabiskan menjadi uskup bersedia pindah ke Northumbria untuk mendampingi Ethelburga sebagai penasihat dan pembimbing rohaninya. Pada awal karyanya di Northumbria, Paulinus perlahan-lahan menanamkan iman Kristen dalam hati orang-orang Northumbria, termasuk Edwin sendiri. Sehingga Edwin kemudian bertobat dan dipermandikan pada tahun 627. Peristiwa ini berdampak besar pada seluruh rakyat Northumbria. Banyak orang menjadi Kristen mengikuti contoh Edwin. Sayangnya, 6 tahun kemudian, ketika kerajaan Northumbria diserang oleh orang-orang kafir dari kerajaan Mercia, keberhasilan Paulinus dalam mengkristenkan orang-orang Northumbria hancur berantakan. Situasi semakin kacau setelah Edwin sendiri dibunuh di benteng Hatfield pada tahun 633. Semua karya misioner dihentikan. Paulinus bersama Ethelburga dan 2 orang anaknya kembali ke kerajaan Kent yang aman dari segala gangguan. Selanjutnya, Paulinus tidak kembali lagi ke Northumbria. Ia kemudian diutus ke Rochester dan kemudian menduduki tahta keuskupan itu. Di sana ia meninggal dunia pada 10 Oktober 644. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Paulinus dari York. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bacaan pertama. Bila engkau melukai hati mereka yang lemah, engkau berdosa terhadap Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya, dan kita hidup karena Dia.
Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah. Padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku tak akan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang seperti sapi. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sering kita mendengar seruan pastor ketika selesai membacakan Injil dalam perayaan Ekaristi. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan umat menjawab, "Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami." Nah, hal ini senada dengan ucapan Yesus pada Injil hari ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertanyaannya, apakah kita mau berbahagia? Kuncinya sederhana saja, dengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, memelihara tidak hanya berbicara tentang melakukan, tetapi lebih dari itu. Bila kita baca terjemahan lain dari ayat ini, kita akan melihat beberapa perspektif dari kata memelihara. Ada yang menerjemahkan dengan kata keep, obey, dan guard. Sedangkan arti dari kata memelihara itu sendiri adalah adanya usaha untuk menjaga dan merawat. Nah, dengan demikian, selain kita mendengarkan firman Allah, kita harus mengusahakan agar firman itu tetap hidup dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Dalam sebuah misa pagi, seorang pastor mengatakan bahwa dalam merenungkan firman Tuhan, kita harus seperti sapi. Setelah makan, dalam waktu-waktu tertentu, sapi akan mengeluarkan makanannya untuk dikunyah kembali. Nah, demikian juga dengan kita. Hendaknya kita setelah mendengarkan firman Tuhan, perlulah untuk terus merenungkannya kembali dan melakukannya. Nah, dengan begitu, firman Tuhan dapat terpelihara baik dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Bagaimana cara saya memelihara firman Tuhan dalam kehidupan saya pribadi? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Karena itu kami mohon, tambahkanlah semangatku untuk bertekun dalam mendengarkan dan memelihara sabdamu, agar aku menjadi orang yang berbahagia dalam mengikuti Engkau, Sang Sabda yang telah menjadi manusia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.